Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat berjumpa lagi teman-teman mahasiswa dalam perkuliahan online mata kuliah perubahan sosial budaya yang saya ampu ya. Dan secara spesifik kita akan berdiskusi tentang teori perubahan sosial budaya. Ya, kalau kemarin ya saya sudah menjelaskan dua ya teori dalam rumpun teori klasik dan modern, yaitu teori dari Ibnu Khaldun dan Auguste Comte. Ya, untuk kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan teori perubahan sosial menurut perspektif Karl Marx. Ya, nah, kita langsung saja ke slide ya tentang Karl Marx. Jadi kalau kita berbicara tentang Karl Marx, tentu tidak bisa dilepaskan dengan kajiannya ya tentang materialisme historis. Nah, apa ini materialisme historis ya menurut pandangan Karl Marx? Jadi saudara, materialisme historis ini memiliki pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh kedudukan materi, bukan pada ide, karena ide adalah bagian dari materi. Nah, ini ya, sehingga implikasinya, saudara, dari pemikiran ini, Karl Marx melihat bahwa struktur ekonomilah yang merupakan awal kegiatan manusia. Ya, struktur ekonomi adalah penggerak sistem sosial yang menyebabkan perubahan sosial. Nah, ini ya, sehingga lingkungan ekonomi inilah yang kemudian menjadi dasar segala perilaku manusia. Ya, sehingga kita kemudian harus mencari penyebab-penyebab perubahan sosial di sana, ya, di dalam kegiatan ekonomi manusia. Ya, secara lebih spesifik, ya, kita harus mencari penyebab perubahan sosial di dalam cara-cara produksi manusia. Ya, nah, tentu pandangan Karl Marx ini didasari pada konteks yang terjadi ya di sekitar kehidupan Karl Marx pada waktu itu. Ya, ketika kemudian terjadi revolusi industri, ya, perubahan besar-besaran dalam cara produksi manusia pada waktu itu. Ya, ketika sudah mulai ditemukan teknologi, ya, cara-cara tradisional digantikan oleh mesin, ya, terjadi perubahan ya di sana, tuan-tuan tanah yang kemudian beralih menjadi para pemilik modal, ya, menjadi bourgeois. Nah, dari situasi ini kemudian muncul dua kelas yang berbeda dan saling bertentangan satu sama lain, yaitu kelas bourgeois dan kelas proletar. Ya, ini istilah yang juga mungkin sudah sering kita baca ya kalau kita mengkaji teori-teorinya Karl Marx. Ya, bourgeois adalah pemilik modal, ya, kapital, pemilik modal. Proletar kaum buruh, ya. Nah, kenapa kemudian saling bertentangan? Nah, ini dia titiknya di sini, ya. Kaum bourgeois, para pemilik modal, pemilik perusahaan itu, ya, terlalu memaksimalkan keuntungannya, ya. Ada nilai lebih yang kemudian diambil, ya, dari para kaum proletar ini, kaum buruh ini, ya. Kaum buruh hanya dibayar berdasarkan jam di mana dia kerja, ya, tanpa melihat kualitas produksi, ya, barang atau produk yang kemudian dia produksi. Nah, ini tentu tidak adil. Ya, situasi semacam ini tidak adil ya dalam perspektif Karl Marx. Ya, bisa dibayangkan saja ya, kaum buruh berapa bayarannya, ya, berapa upahnya, bandingkan misalkan dengan artis yang kemudian mengiklankan produk dari dari apa yang dihasilkan para buruh itu, ya, sepatu misalkan, ya, buruh pabrik sepatu dibayar, ya, mentok-mentoknya misalkan 1 juta atau 2 juta dalam 1 bulan, ya. Ini ya, berdasarkan jam kerja, upah yang diakumulasi berdasarkan jam kerja. Ya, tentu angka ini sangat kecil bila dibandingkan ya dengan bayaran yang diterima oleh seorang artis yang mengiklankan sepatu tersebut. Ya. Dia kerja misalkan mungkin ya cuma setengah jam atau mungkin 1 jam saja untuk membuat iklan tentang sepatu. Ya, tapi bayarannya wah
jauh melebihi apa yang diterima oleh para kaum buruh. Ya, artis itu bekerja hanya 1 jam aja, sudah, setelah itu selesai. Royalti tetap mengalir ya ke kantong si artis ini. Situasi yang tidak adil, ya, dimana kemudian para kaum borjuis ini, para pemilik modal, ya, para kapital ini, ya, dinilai terlalu mengeksploitasi kaum proletar. Ya, nah, pertentangan kelas inilah yang kemudian menciptakan perubahan sosial. Hasil dari pertentangan kelas ini adalah revolusi, ya, sehingga ya, ini muncul karena kemudian kesadaran kelas kaum proletar akan posisinya yang tidak menguntungkan, ya. Perebutan akan materi inilah yang kemudian menjadi pemicu dari perubahan sosial itu sendiri, ya. Jadi Karl Marx itu melihat fenomena perubahan sosial dalam sebuah pertentangan kelas, ya, yang semacam ini. Inilah saudara, ya, asumsi-asumsi dasar menurut Karl Marx tentang perubahan sosial. Ya, nah, selanjutnya saudara, Karl Marx melihat bahwa masyarakat itu berkembang, ya. Tahap perkembangannya bisa kita lihat di dalam bagan yang sudah saya tampilkan di sini, ya, bahwa masyarakat mulai dari sebuah kondisi yang primitif, ya, yaitu komunitas yang kemudian mengakui milik pribadi sebagai milik komunitas, ya, dengan pembagian kerja yang sangat sedikit. Ya, mungkin kita bisa temui pada masyarakat-masyarakat yang masih sangat terbelakang begitu, ya, hidup nomaden dan sebagainya. Ya, tentu pada masyarakat semacam ini, ya, kehidupan masih sangat, pembagian kerja itu ya paling hanya mereka yang berburu, mereka yang kemudian mengolah hasil buruan itu. Sudah cuma semacam itu. Ya. Nah, kemudian berkembang, masyarakat ini berkembang menjadi komunal purba, ya. Ini struktur yang lebih besar daripada komunitas primitif tadi, ya, dengan pembagian kerja yang sudah agak banyak begitu, ya, saya katakan agak banyak di sini, dan mulai mengakui kepemilikan pribadi dalam jumlah kecil, ya. Misalkan ini kambing milik saya, itu ayam milik saya, ini lahan sawah milik saya, ya. Nah, ini mulai terbentuk, ya, komunal purba, ya. Pada tahap selanjutnya, ya, masyarakat berkembang menjadi masyarakat feodal, ya. Nah, ini tahap lebih lanjut ini dari komunal purba, ya. Ini dalam masyarakat ini, ya, pembagian kerja sudah mulai banyak, ya. Lalu kemudian kepemilikan ini juga sudah semakin banyak juga, ya, semakin ketat juga, ya, karena sudah ditandai dengan, ya, misalkan sertifikat tanah, sertifikat kepemilikan dan sebagainya, ya. Hak-hak milik sudah mulai individu sudah mulai ke sana, ya, memiliki hak-hak milik atas komoditas tertentu. Nah, kemudian tahap keempat yaitu tahap borjuis, ya. Nah, ini sudah mulai muncul karakteristik kehidupan kota, ya, yang mulai individualis, ya, berkurangnya hubungan-hubungan yang manusiawi, ya, menjadi hubungan-hubungan yang didasarkan pada kepemilikan, ya. Nah, sudah mengarah ke kehidupan perkotaan yang semacam itu, sudah sangat individualis, ya, hak milik sudah sangat banyak sekali didasarkan pada hal-hal itu, ya. Ini saudara, ya. Nah, perkembangan kelima dari masyarakat adalah masyarakat kapitalis, ya. Pada tahap ini, kelas buruh proletar memiliki hubungan dengan kelompok
majikan atau bourgeois, ya, semata-mata sebagai seorang penjual tenaga kerja, ya, dengan kegiatan produktifnya yang digunakan untuk menghasilkan produk yang akan dijual di dalam pasar global. Nah, ini yang kemudian banyak dikritisi oleh Karl Marx di dalam pandangannya di atas, ya, dalam pandangan pada slide di atas yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Nah, dari kritik Karl Marx ini terhadap tahap perkembangan masyarakat kapitalis inilah, ya, Karl Marx mengasumsikan bahwa nantinya akan terjadi sebuah pertentangan kelas yang kemudian akan menghasilkan tahap perkembangan masyarakat yang keenam, yaitu masyarakat komunis, ya, masyarakat komunis. Nah, ini merupakan tahap ketika kepemilikan pribadi akan lenyap, ya, dan individu dapat berinteraksi dalam hubungan-hubungan komunal, ya, tidak selalu berupa hubungan yang sifatnya ekonomis. Nah, ini sudah, ya, pandangannya sudah ke arah sana, ya, saudara, ya. Nah, hak-hak milik itu kemudian nantinya ya, kalau dalam praktek saat ini yang terjadi di beberapa negara yang komunis, ya, maka tidak ada kepemilikan pribadi, ya, semuanya adalah milik negara, ya, yang digunakan kemudian untuk kepentingan negara, untuk kepentingan warga negaranya. Nah, ini, ya, saudara, ya. Nah, dalam pandangan Karl Marx selanjutnya, ya, di dalam hal pembagian kerja ini lebih menekankan kepada martabat manusia, ya, dan kemudian digantikan, ya, melalui sistem yang memungkinkan individu mengembangkan diri dalam suatu bagian kerja yang sempit, ya. Nah, inilah saudara, ya, pandangan Karl Marx, ya, tentang tahap perkembangan masyarakat, ya, dimulai dari primitif, komunal, purba, feodal, bourgeois, kapitalis, dan menjadi komunis. Jadi tatanan dunia saat ini yang kapitalis, ya, ini dalam prediksi Karl Marx ke depan akan berubah menjadi kehidupan komunis. Ini prediksi Karl Marx, ya. Nah, akan seperti apa, ya, tatanan kehidupan dunia ke depan, ya, bisa kita nantikan, ya. Ini juga bisa menjadi materi diskusi kita dalam kolom komentar di bawah ini, ya. Silahkan saudara. Nah, saya pikir itu saudara sedikit penjelasan saya tentang teori perubahan sosial budaya menurut Karl Marx. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.